A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrathana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi na'udzu min dhulmin li nafsin mufsidi. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was-sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dan nazmu fit tajwidi lit-tadarusi nazzamtuhu bilughatil indonesi i'anatan 'alal muridil mubtadi' للحفظ والفهم الأساس المهتدي. أرجو من الله القبول والثواب وجنب الأخطاء وألهم الصواب. أرجو من الله القبول والثواب وجنب الأخطاء وألهم الصواب. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ayuhal musyahidunal kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan makharijul huruf dan sifat. Pada halaqah kali ini kita lanjutkan dari yang sebelumnya, dan kita mulai daripada huruf ta yang ketinggalan, sifat huruf ta, makhraj dan sifat huruf ta. Nah, dari mana makhraj huruf ta? Ta keluar daripada ujung lisan, kemudian ditempelkan dengan pangkal gigi seri. Kalau kita lihat gambarnya ini, pangkal di sini. Nah, huruf ta itu memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama hams, yaitu mengalirkan udara ketika mengucapkannya, dan itu tampak ketika sukun, ya, at. Kemudian juga bersifat syiddah, ya, syiddah artinya suaranya tertahan. Makanya ketika kita ucapkan, dia ketika sukun mati ad, suara tertahan sejenak, baru kemudian hamas ad. Kemudian bersifat istifal, posisi lidah turun atau merendah sehingga menghasilkan bunyi yang tipis. Berikutnya invitah, terbuka lidah dari langit-langit mulut. Kemudian yang kelima memiliki sifat ismat, artinya karakter huruf yang mantap dan tidak berat atau ringan saat diucapkan, ya. Ini ismat. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan makhraj huruf ta. Yang pertama, mengeluarkan ujung lidah saat mengucapkannya. Ini sering, ya. Mungkin karena terpengaruh juga, sebagian orang mengucapkan huruf T dalam bahasa Indonesia itu dikeluarkannya lisan. Makanya saat ngaji juga ketika mengucapkan huruf ta, harusnya ta dikeluarkannya. Ta, salah, ya.
Kemudian yang kedua, sifat hams yang berlebihan saat mengucapkan berharokat menghasilkan bunyi ta, ta. Nah ini juga salah ya. Sifat hamasnya terlalu berlebih sehingga ketika mengucapkan berharokat ta, ti, tu. Nah ini sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, sifat hams berlebihan saat sukun sampai lidah keluar melampaui makhrajnya. Misalnya at, tat, tat. Nah, itu melampaui makhrajnya sampai ujung lisannya tidak lagi menyandar kepada makhrajnya, yaitu ujung lidah dengan gusi gigi seri, pangkal gigi seri. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke huruf H. Perhatikan huruf H, makhrajnya di sini di tengah tenggorokan, wastul halqi, ya, di tengah tenggorokan. Kemudian sifatnya ada 5. Pertama, sifat hamas, mengalirkan nafas, ah. Kemudian sifat rakhawah, yaitu suara mengalir. Ya, kalau syiddah suara tertahan, kalau rakhawah suaranya mengalir juga. Ah, ha, hi, hu. Kemudian bersifat istifal, ya, pangkal lisannya tidak naik, pangkal lisannya menurun sejajar. Kemudian ada infitah, antara langit-langit dan lidah berjauhan, ya, ada jaraknya, terbuka. Kemudian ismat, huruf yang mantap dan tidak berat saat dilafalkan. Oke. Nah, ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf H. Yang pertama, melafalkannya dengan H. Alhamdulillah dibacanya menjadi Alhamdulillah. Nah, ini sebuah kesalahan dan bisa fatal, merubah makna. Kemudian yang kedua, sebagian melafalkannya seperti huruf kha, ya, tapi lebih halus sedikit dibuatnya kha. Misalnya namanya Ahmad, Ahmad. Jadi Ahmad, Ahmad, Ahmad. Jadi seperti kha kedengarannya. Harusnya Ahmad, Ahmad, bukan Ahmad, Ahmad. Ini sebuah kesalahan, itu huruf H. Kemudian lanjut huruf kha. Mana makhraj kha? Kha makhrajnya keluar dari tenggorokan bagian luar atau adnal halqi. Ya, adnal halqi, wilayah paling dekat dengan rongga mulut atau tempat bertemunya pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau anak tekak, ya, atau anak lidah. Al-hanab al-lahmi. Nah, huruf kha juga sama, memiliki sifat 5, ya, atau yang sifat yang berlawanan saja. Pertama hamas, sifat hams, mengalirkan nafas, udara, ah. Kemudian yang kedua rakhawah, ya, suaranya tidak tertahan. Kemudian yang ketiga bersifat isti'la. Nah, isti'la terangkatnya pangkal lidah, ya, ke atas sehingga bunyi menghasilkan bunyi yang tafkhim. Kho, 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 khi, khu, akh. Nah, kemudian yang keempat infitah, bersifat infitah, terbuka, artinya terbuka berjaraknya lidah dengan langit-langit, ya, sehingga suara tidak terkumpul, ya, suaranya luas atau suaranya lepas.
Kemudian bersifat ismat, huruf yang keluar dengan mantap dan membutuhkan tenaga, ya tidak terlalu ringan untuk kha, ya. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf kha. Yang pertama, memayunkan mulut. Nah, bagaimana contohnya? Orang misalnya mengucapkan kho sampai kho. Ini memayunkan mulut, ya. Harusnya kho karena tidak terkait kedua bibir. Kemudian yang kedua, terlalu berlebihan pada sifat hamas dan menyandarkan pada makhrajnya sehingga terkesan seperti buang dahak. Nah, ini seperti buang dahak kho. Nah, ini terlalu berlebihan, ya. Karena dia bersifat hams, mengalirkan udara, dan juga rokhawah, suaranya juga nggak tahan kalau dibilang kho. Ini terlalu berlebih, buang dahak, ya. Harusnya kho, bukan kho. Kemudian yang ketiga, membacanya tarqiq. Ya, dibacanya tarqiq, harusnya tafkhim. Kho, dibacanya kha, ya. Nah, ini orang kita banyak nih membaca yang kha. Kemudian tertukar dengan makhraj huruf ghain. Jadi pas bilang kha jadi gha. Jadi ini sebuah kesalahan. Maghdu jadi ghairil maghdu. Ini kesalahan. Baik, berikutnya makhraj huruf shin, ya. Makhraj huruf shin itu di tengah lisan, ya, keluar dari tengah lidah yang didekatkan ke langit-langit. Tapi nggak sampai menempel, ya. Kalau menempel dia nggak akan mungkin bunyi tafashi. Nah, ini gambarnya. Kemudian memiliki 6 sifat. 5 diantaranya sifat yang berlawanan dan 1 sifat yang tidak berlawanan atau yang menjadi ciri khas sifatnya, yaitu tafashi. Yang pertama bersifat hamas, ya, ketika kita ucapkan nafasnya mengalir. Ash. Kemudian juga suaranya juga tidak tertahan karena bersifat rakhawah. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Kemudian rongga mulut dia infitah antara rahang dan lidah menjauh, ya, sehingga terbuka dan menghasilkan bunyi yang tipis. Kemudian ismat, bunyi pelafalan makhrajnya ya agak berat. Kemudian suara pengucapannya tafashi, ya, ada bersifat tafashi, menyebarnya udara di dalam mulut. Oke. Kemudian ada beberapa kesalahan pada saat mengucapkan huruf shin. Yang pertama, memayunkan bibir. Sha, shi, shu. Nah, sha, shi, shu. Nah, itu yang benar. Yang salah sha, sha. Kemudian yang kedua tertukar dengan huruf sin. Ya, kalau sin desis. Kalau shin tafashi. Kemudian juga ada kalanya tertukar dengan huruf sod. Jadi
atau bahkan shad juga tertukar jadi shin, ya, sha, shi, shu, ash, ash. Lalu kemudian berikutnya huruf shad. Nah, huruf shad makhrajnya sama dengan sin dan zai, yaitu keluar dari ujung lidah yang diletakkan di antara dua gigi seri bawah, ya, gigi seri bawah. Kemudian bersifat 6, memiliki 6 sifat. Yang pertama bersifat hams, nafasnya mengalir, as, is. Kemudian suaranya juga rakhawa, suaranya tidak tertahan, suaranya mengalir deras, ya. Kemudian isti'la, pangkal lidah terangkat, naik ke atas, naik ke langit-langit, pangkal lidahnya, bukan tengahnya yang naik, pangkalnya, sehingga menghasilkan bunyi tafkhim yang tebal. So, as, ya, si, sirato. Oke, kemudian rongga itbaq, ya. Itbaq itu tertutup, merapatnya atau melekatnya rongga mulut ketika mengucapkan huruf, sehingga bunyinya terdengar berat dan tebal, ya. Itbaq, tertutupnya sebagian lidah ke langit-langit. Nah, sebagiannya saja, jangan semuanya. Kalau semuanya bagaimana dia bunyi desis. Kemudian ismat, bunyi pelafalan makhrajnya berat, termasuk berat. Suara pengucapannya ini sifat yang khusus, ya, safir. Ada suara desis atau suara siul. Oke. Nah, suara sofir ini kalau secara pribadi saya dengarkan, tradisi kita itu sering meninabobokkan anak ketika di ayunan itu sering mengucapkannya ya. Ini lebih dekat suaranya. Kemudian ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan makhraj huruf shad. Yang pertama, memanyunkan bibir, menebalkan dalam mengucapkan baris fathah, misalnya so, ini mayun nih. Nah, ini jangan. Jadi so. Kemudian yang kedua, mengangkat pangkal lidah seolah-olah tidak mengangkat pangkal lidah seolah-olah bukan isti'la. Jadi memang dibuatnya manyun. So. Jadi so, bukan, harusnya diangkat. So, bukan so. Kemudian yang ketiga, memanyunkan bibir saat mengucapkan baris kasrah. Nah, tadi fathah dimanyunkan, ini kasrah pun sampai dimanyunkan. Swiro. Ya, siro itu udah tebal, nggak perlu lagi swiro. Kemudian berikutnya makhraj huruf dhad. Mana makhraj huruf dhad? Keluarnya dari pinggir lidah yang didekatkan ke gigi geraham bagian atas, ya. Itu dengan gusinya, ya. Namun bagian depan lidah tidak boleh ikut tertarik atau harus tetap pada posisinya. Jangan tertarik. Jadi mengucapkannya bo, tepi kanan atau kiri, ya. Tapi lebih banyak kiri, samping kiri. Nah, di tepinya. Atau setara dengan
gigi geraham ya, 4 gigi geraham yang gigi yang besar itu. Nah, memiliki 6 sifat. Yang pertama sifat hams, nafasnya tetap ngalir ya. Nafasnya tetap mengalir. Bo ya, karena nanti ada membantunya yaitu dengan sifat istitalah. Ketika ucapkan terdengar aliran nafas. Yang kedua, dia juga rokhawah. Ya, suaranya mengalir karena memang sandaran ke makhrajnya tidak begitu kuat karena memang dia menggunakan tepi lidah. Tepi lidah nggak akan mungkin menempel kuat ke gusi gigi geraham. Ya. Apalagi dia nanti ada sifat istitalah atau memanjang. Kemudian yang ketiga, hurufnya isti'la dinaikkan pangkal lidahnya. Bo. Kemudian ada itbaq, merapatnya atau mendekatnya rongga mulut ketika mengucapkan huruf sehingga bunyinya terdengar lebih besar dan berat. Ya. Kemudian yang kelima ada sifat ismat, bunyi pelafalan makhrajnya terasa berat. Kemudian ada sifat istitalah. Nah, istitalah ini memanjangkan lidah, maksudnya memanjang itu ya agar menempel ke gigi sisi gigi geraham. Ini tepinya ini menempel ke atas. Sehingga suaranya terdengar seperti memanjang. Memanjangnya maksudnya ketika ditempelkan itu kan nggak semuanya langsung menempel dia. Tapi bertahap. Bagian pangkalnya dulu baru adna al-hafah. Fil ar. Nggak langsung fil ar. Tapi fil ar. Mim ba'u ya, mim ba'u nggak langsung ba tapi ba'u. Oke. Nah, di sini ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf dhad. Yang pertama diucapkan seperti huruf dal tebal. Huruf dal tebal. Jadi mengucapkannya hanya sekedar do walad dolin, walau bo. Kemudian yang kedua memayunkan mulut, walad do bo walau bo. Salahan harusnya walau bo. Kemudian yang ketiga menjadikan ujung lisan sebagai tumpuan makhraj. Nah, harusnya kan tepi lisan dengan sisi gigi geraham. Ini akhirnya ujung lisannya yang menjadi tumpuan. Bo. Ini biasanya tertutup semua nih. Ada goncangan yang keras di kedua pipinya sampai kembung. Bo. Ini salah. Harusnya bo. Oke, berikutnya ada huruf ta. Nah, huruf ta dari mana makhrajnya? Makhrajnya dari ujung lisan dengan gusi 2 gigi seri depan atas, ya, bagian atas. Jadi jangan sampai keluar. Jadi di gusinya saja. Memiliki 6 sifat. Yang pertama sifat jahar. Nah, sifat jahar yaitu ketika diucapkan nafasnya tidak terdengar ada mengalir. Ya, misalnya kita sukunkan elpo atau ilpo. Kemudian yang kedua bersifat syiddah.
sandaran kepada makhrajnya sangat kuat dan suaranya juga tertahan. Sebelum kita qalqalahkan Kemudian pangkal lidah isti'la, pangkal lidahnya naik. Jadi pada sifat huruf ta ini ya, pertama jahar sifatnya kuat, syiddah sifatnya kuat, isti'la sifatnya kuat, kemudian itbaq sifatnya kuat. Itbaq ini tertutup ya sebagian lisan ke rongga mulut atau mendekatnya rongga mulut saat mengucapkan hurufnya sehingga bunyinya tebal dan berat. Kemudian juga ismat. Kalau ismat ini sifat netral ya. Bunyi pelafalan makhrajnya berat karena tadi itu ya banyak sifat-sifat berat atau sifat-sifat kuat yang dimiliki oleh huruf ta. Kemudian yang terakhir ada qalqalah, ada pantulan suara ketika sukun. Nah, makanya huruf ta di sini dinobatkan sebagai huruf yang memiliki sifat yang paling kuat di antara huruf-huruf yang lain. Karena hampir semua kecuali ismat saja yang sifat netral. Ismat pun kalau dibandingkan idlaq, ismat lebih berat ketika mengucapkannya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf ta. Yang pertama, mengucapkan seperti huruf ta yang ditebalkan. Ya, sama dengan dot tadi ya. Do. Kalau to jadi to. Nah, ini sebuah kesalahan karena ada beberapa sifat yang melekat pada huruf to itu tidak dipraktekkan. Makanya bunyinya hanya seperti ta yang ditebalkan. To. Sirotol ladzi. Yang kedua, mengeluarkan lisan terlalu maju. Po. Ya. Sirotol. Keluarkan. Ini salah ya. Salah makhrajnya sudah dilampaui. Harusnya ujung lisannya masukkan ke dalam, tempelkan ke gusi dua gigi seri atas. Kemudian yang ketiga, menjadikannya seperti sifat hams, terdengar aliran nafas. Nah, ini ada beberapa ya. Misalnya dibacanya ihdinas siratal. Nah, ini sudah salah sekali nih dalam mengucapkan sifatnya, karena dia bukan sifat hamas, dia sifat jahar, nafasnya tertahan, aliran nafasnya tertahan, juga syiddah, suara juga tertahan. Kemudian berikutnya huruf dha. Nah, di mana makhraj huruf dha sama dengan sa dan zal, yaitu ujung lisan ditempelkan ke ujung gigi seri atas sampai keluarkan ujungnya. Ya, keluarkan. Kalau enggak keluar nanti dia akhirnya berdesis. Nah, yang pertama ya, huruf dha ini memiliki 5 sifat. Yang pertama bersifat jahar. Aliran nafasnya berhenti ya. Tidak mengalir seperti sifat hams. Kemudian dia rakhawah, tidak seperti to yang syiddah, karena sandaran kepada makhrajnya kuat. Dia dha ringan, sandaran kepada makhrajnya ringan, dan suaranya juga tidak tertahan. Kemudian dia isti'la, karena pangkal lidah itu naik ke langit-langit atas. Dha minal zalimin, zalimin. Kemudian ada sifat itbaq, yaitu merapatnya atau melekatnya, mendekatnya rongga mulut ketika mengucapkan huruf sehingga bunyinya terdengar tebal dan berat. Jadi lidahnya memang sebagiannya menutup ya, dan juga mendekat ke
langit-langit. Dha. Kemudian bersifat ismat. Bunyi pelafalan makhrajnya sangat berat karena banyak sifat-sifat kuatnya. Ada di antaranya jahar, isti'la, dan itbaq. Kemudian ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf dha. Dha yang pertama memayunkan mulut. Zo. Minadh-dhalimin. Harusnya minadh-dhalimin, bukan dhalimin. Kemudian mengucapkannya dengan sedikit desis seperti dha orang Mesir. Nah, orang Mesir kalau mengucapkan huruf dha, za, ada. Itu biasanya makhrajnya dimasukkan, makanya terbunyi seperti itu. Kemudian berikutnya ada huruf ain. Huruf ain makhrajnya wastul halqi, ya, di tengah-tengah tenggorokan sama dengan huruf ha. Nah, memiliki 5 sifat. Yang pertama sifat jahar, karena nafasnya tertahan, ya, ta atau na tertahan. Suaranya tawassut, ya, bersifat tawassut, tidak syiddah dan juga tidak rakhawah. Jadi enggak juga tertahan suara 100%, tidak juga melepas atau mengalir 100%. Jadi setengah-setengah. Misalnya iyyaka na'budu. Kalau tertahan bagaimana? Kalau tertahan iyyaka na'budu. Kalau enggak tertahan bagaimana? Rakhawah. Iyyaka na'budu. Nah, itu salah. Makanya dia tawassut, pertengahan. Kemudian pangkal lidah istifal. Ya, istifal, pangkal lidahnya tidak naik. Sehingga dia mendatar, ya, antara langit-langit rahang atas dengan lisan mendatar, sehingga menghasilkan bunyi yang tarqiq, tipis. Kemudian infitah juga terbuka, ya, terbuka atau menjauh rongga mulut dengan rongga mulut menjauh dengan lisan. Kemudian yang terakhir bersifat ismat, bunyi pelafalan makhrajnya juga termasuk berat, ya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf ain. Yang pertama, mengucapkannya dari hidung, rongga hidung. Ini yang paling sering, ya. Khususnya kita orang Indonesia mengucapkan ain itu dari hidung. Jadi ain. A, I, U. Rabbil alamin. Harusnya Rabbil alamin. Jangan masuk hidung. Kemudian terlalu ringan sehingga tidak tepat pada tengah tenggorokan. Terlalu ringan, ya. Pastikan makhrajnya tepat di tengah tenggorokan. Kalau terlalu ringan, kita contohkan aja lah, seperti misalnya kalau orang membaca Al-Fatihah yang panjang napasnya sampai nanti iyyaka na'budu. Nah, itu udah terlalu diringankan. Kemudian mengucapkannya dengan nga. Ini sebagian saudara kita suku Jawa, ya, karena memang ain mereka ucapkan dengan nga. Rabbil alamin jadi Rabbil ngalamin. Nah, ini juga kesalahan. Tapi yang paling fatal tadi masuk hidung, ya. Hampir rata-rata memasukkannya ke dalam rongga hidung, al-khayshum. Berikutnya huruf ghain. Dari mana makhrajnya? Makhrajnya sama dengan kha, yaitu makhrajnya tenggorokan bagian atas. Nah, ini juga yang membedakan dengan huruf
kha nantinya, huruf kha. Yang pertama sifatnya jahar, sama-sama jahar. Oh ya, yang apa tadi? Yang membedakan ini. Kalau ghain sifatnya jahar, jadi napasnya nggak mengalir. Beda sama kha tadi hams. Jadi ngucapnya misalnya au, nggak mengalir. Kalau kha akh. Kalau ghain au, mau. Kemudian dia bersifat rokhawah, sandaran kepada makhrajnya lemah dan suara juga mengalir. Kemudian isti'la, pangkal lidahnya naik. Ghairil. Kemudian infitah, bersifat infitah, terbuka atau menjauhnya rongga mulut. Ya, lidahnya jadi menjauh dari rongga mulut. Kemudian ismat, bunyi pelafalan makhrajnya berat. Biasanya kalau sudah isti'la itu nanti pasti berat mengucapkan hurufnya. Nah, ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf ghain. Yang pertama, memayunkan mulut saat membacanya fathah. Ghairil, harusnya ghairil. Kemudian ketukar antara kha dan ghain ya, harusnya ghairil jadi khairil atau ghairil. Maghdu jadi makhdu. Kemudian mengucapkannya dengan go. Ini biasa saudara kita dari Sumatera Utara ya. Karena biasa ditulis GH jadi goiru, goiril. Oke, berikutnya huruf fa. Huruf fa ini termasuk huruf yang syafawi ya, keluarnya dari makhraj syafatain ya, kedua bibir. Kemudian gigi seri atas ditempelkan ke perut bibir bawah. Ya, perut bibir bawah. Jangan terlalu keluar dan jangan juga terlalu dalam ya. Kurang lebih batasnya antara bibir luar dan bibir dalam. Bersifat hamas, mengalirkan nafas. Kemudian rokhawah, suaranya juga mengalir, tidak tertahan. Kemudian istifal, tidak terangkatnya pangkal lidah. Dan juga infitah, menjauhnya atau mendatarnya lidah dengan langit-langit atas. Kemudian makhrajnya idlaq. Nah, ini bunyi pelafalan makhrajnya ringan. Nah, kalau sudah idlaq itu sudah pasti ringan. Kalau ismat belum tentu. Ismat ada juga yang tergantung sifat faktor pendukungnya seperti idbaq, isti'la, itu menjadikan huruf jadi berat. Nah, ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf fa. Yang pertama, menutup kedua bibir sehingga bunyi pa. Ya, pa. Pabi ay ala. Kaparu. Kemudian yang kedua, menjadikan qalqalah ringan saat sukun. Qad aflahal mu'minun. Ya, jadi qalqalahnya ringan. Harusnya qad aflahal mu'minun. Berikutnya huruf qaf. Makhrajnya huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah yang dinaikkan ke langit-langit bagian dalam ya. Langit-langit atas atau al-hanak al-lahmi. Bersifat 6. Yang pertama jahar ketika mengucapkan huruf qaf. Jadi napas, aliran napasnya tertahan. Kemudian syiddah juga suaranya tertahan. Kemudian juga isti'la.
pangkal lidahnya terangkat sehingga menghasilkan bunyi yang tafkhim. Kemudian rongga mulut infitah, terbuka. Jadi tetap ko, ya. Kalau tertutup bagaimana? Jadi nggak berbunyi lagi. Kemudian dia bersifat ismat. Cuman karena memang isti'la, tadi suara pelafalannya jadi berat. Kemudian ada qalqalah, pantulan suara ketika sukun. Ako. Oke, di sini ada beberapa kesalahan. Yang pertama, memanyunkan mulut saat membaca fathah. Kola. Harusnya kola. Yang kedua, membacanya dengan sifat hams seperti kaf atau kha. Jadi kho. Harusnya ko. Kemudian membaca hamzah saat sukun qalqalah. Aqo. Bil haqqo. Ko. Nah, itu hamzah ya, suara hamzah. Harusnya bil haqqo. Bil haqqo. Bil haqqo. Bil haqqo. Jangan bil haqqo. Ko. Oke, berikutnya sifat dan makhraj huruf kaf. Makhrajnya sama dengan kha, hanya saja lebih ke depan sedikit dibandingkan huruf qaf di pangkal lidah ya. Aqsal lisan. Nah, dia bersifat 5. Yang pertama hams, nafas dialirkan ketika mengucapkannya, tapi jangan berlebih. Jadi sampai ka itu berlebih. Dia ketika sukun saja. Kemudian syiddah, suara tertahan. Misalnya kita sukunkan ag itu tertahan, baru kemudian itu hamas. Tapi jangan terlalu lama. Ag setelah 3 detik baru enggak. Akbar. Kemudian pangkal lidah istifal ya, pangkal lidahnya tidak naik. Kemudian juga infitah terbuka, rongga mulutnya terbuka saat mengucapkan, antara langit-langit dan lidahnya berjauhan. Kemudian bunyi makhrajnya ismat ya, bunyi pelafalan makhrajnya termasuk berat ketika mengucapkannya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf kaf. Yang pertama, terkadang mengkolkolahkannya. Ya, misalnya yakdzibun jadi yakdzibun harusnya yakdzibun. Tidak membaca hamas saat sukun. Jadi yakdzibun itu mana hamasnya, harusnya yakdzibun. Mengucapkannya dengan hams yang berlebih. Akbar. Nah, itu berlebihan sekali. Nah, biasa berlebihan seperti ini di harokat itu berlebih ka, ki, ku, ka. Itu terlalu berlebih. Kemudian huruf lam ya, makhrajnya tepi lisan keluar dari ujung lidah yang didekatkan dengan langit-langit ya. Bersifat 6 ya. Huruf lam ini bersifat 6. Ada jahar, tawassut, istifal, infita, idlaq, inhirab. Jahar suaranya tertahan, tawassut antara syiddah dan rokhawah, kemudian istifal tidak mengangkat pangkal lidah, kemudian infitah menjauhnya lidah dengan langit-langit atas, kemudian idlaq dia suara bunyi pelafalannya makhrajnya ringan dan mengucapkannya pun sangat lancar. Posisi lidah ada sifat inhiraf ya, mencondongkan atau melengkungkan lidah dari sisi satu ke sisi yang lain. Maksudnya ketika diucapkan itu naik pangkal lidah kita ke atas, lalu suaranya condong ke kiri dan ke kanan.
Nah, ada beberapa kesalahan. Yang pertama memantulkannya. Yang kedua terlalu memanjangkannya. Ya, terlalu memanjangkannya padahal dia tawassut. Rabbillah fil ard. Oke. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dulu. Walaupun ada beberapa lagi tapi makhrajnya sudah tidak terlalu berat lagi ya. Yang berat-berat sudah kita sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.